Ya, kita mulai dulu aja ya sambil menunggu yang lain. Nanti terlalu lama menunggu nanti kasihan juga ya, sudah tepat waktu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, hari ini kita mulai perkuliahan lagi. Kita mulai setelah kemarin UTS, nanti hari ini, mulai minggu ini sampai dengan UAS, nanti saya akan menemani Anda semuanya untuk melaksanakan perkuliahan di etika bisnis ini. Dan untuk hari ini kita mulai pertemuan ke-9 sesuai dengan rencana pembelajaran, bahwa pertemuan ke-9 ini nanti akan ada paparan dari kelompok 6. Nah, nanti perwakilan bisa melaksanakan paparan dan yang lain nanti bisa menanggapi dan nanti bisa saling tanya jawab setelah paparan. Dan nanti setelah paparan dan tanya jawab selesai, nanti akan saya lanjutkan ke materi pada hari ini. Ya, kelompok 6 Mbak Siti Mariatul Rosidah sama Muhammad Rizka Asprianto belum masuk ya? Belum masuk ke sistem. Ya sudah, nanti diwakili Mbak Siti. Nanti setelah ini nanti saya beri waktu untuk paparan. Yang lainnya saya harapkan bisa memperhatikan dan nanti bisa memberikan masukan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 6. Upayakan supaya kuliah ini hidup, supaya dengan semua bisa dapat, walaupun saat ini kita masih daring. Ya, saat ini kita masih daring, oleh karena itu pinter-pinternya kita semua untuk menyikapi agar kita tidak hanya sekedar kuliah saja, tapi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari kondisi yang ada sekarang. Ya, memang tantangannya banyak kalau dari ini, terutama bagaimana menyiasati kita untuk bisa tetap berkomunikasi dengan semuanya, baik itu dengan sesama mahasiswa maupun dengan kampus. Jadi jangan bosan-bosan, jangan untuk komunikasi terus, terutama ini juga dilihat itu sunan itu juga difungsikan untuk Anda semuanya melaksanakan pembelajaran. Jadi katakanlah seperti hari ini materi-materi sudah di-upload di sunan. Jadi 1 hari sebelumnya kalau saya upload itu nanti bisa dipelajari dulu. Nanti untuk bahan diskusi Anda semuanya. Ya. Langsung saja saya berikan waktu kepada kelompok 6 yang saat ini hadir baru 1, tidak masalah, untuk melaksanakan paparan. Ini saya carikan dari sini ya. Ya, silakan Mbak Siti Mariatul Rosidah untuk paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 6. Saya yang akan mempresentasikan tentang budaya dalam etika bisnis. Dan terdiri dari saya sendiri, Siti Mariatul Rosidah, 2018-11-331, dan Muhammad Rizka Arianto, 2018-11-338. Rumusan masalah. Apa definisi budaya dalam etika bisnis? 2. Apa saja jenis-jenis budaya dalam etika bisnis? 3. Apa hubungan budaya dalam etika bisnis? 4. Apa prinsip-prinsip budaya dalam etika bisnis? Tujuan untuk menambahkan pengetahuan budaya dalam etika bisnis. 2. Untuk mengetahui definisi budaya dalam etika bisnis. 3. Untuk mengetahui jenis-jenis etika dalam etika bisnis. 4. Untuk mengetahui hubungan budaya dalam etika bisnis.
Terus pengertian menurut landasan teori, pengertian budaya dan etika bisnis. Adapun istilah etika apabila tujuan secara teoritis dapat dibedakan ke dalam pengertian. Meskipun pada saat praktek penggunaan kata tersebut tidak mudah untuk dibedakan. Pertama, kata etika berasal dari Yunani yaitu ethos yang dalam bentuk jamaknya taeta yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. 2. Dari pengertian pertama tersebut, etika berkaitan dengan suatu kebiasaan hidup yang baik terdapat pada diri seorang maupun pada suatu kelompok atau masyarakat. Kebiasaan ini lalu teraplikasikan ke dalam perilaku sehari-hari yang membentuk pola dan terus berulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. 3. Di dalam pengertian yang pertama ini secara harfiah antara etika dalam moralitas sama-sama memiliki arti suatu sistem nilai tentang bagaimana seorang manusia harus menjalani hidupnya dengan baik sebagai manusia yang telah terintegrasi ke dalam suatu adat kebiasaan yang kemudian terwujud ke dalam suatu pola perilaku yang terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya suatu kebiasaan. 4. Dari pemaparan pengertian etika tersebut, suatu etika sebagaimana moralitas mempunyai esensi, nilai, dan norma-norma yang konkret yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan hidup bagi seorang manusia dalam perjalanan hidupnya. Pembahasan definisi budaya dalam etika bisnis. Menurut Hale dan Jones etika adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategi yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Menurut Josephus, adalah wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindakan manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jenis-jenis budaya dalam etika bisnis: budaya komunal, budaya jaringan, mercenary kultur, budaya terfragmentasi. Hubungan budaya dalam etika bisnis. Prinsip-prinsip budaya dalam etika bisnis: 1. Prinsip otonomi, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip loyalitas, 4. Prinsip integrasi moral. Kesimpulannya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru yang sudah lama terjun di dunia bisnis, yaitu untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batas-batas bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good bisnis dan tidak melakukan monkey bisnis atau dirty bisnis. Budaya dalam etika bisnis perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan
karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya. Etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawan. Etika perorangan mengatur hubungan antara karyawan. Faktor utama yang dapat menciptakan iklim etika dalam perusahaan yaitu menciptakannya budaya perusahaan, cara baik terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya dan terbentuknya manajemen hubungan antara pegawai. Sekian presentasi dari kelompok 6. Silakan yang mau bertanya. Ya, baik, terima kasih atas paparannya yang singkat, jelas, dan padat. Ya, silakan setelah ini kita buka pertanyaan untuk kelompok lain, untuk semuanya bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, saya berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas? Apa belas? Ya, ada ini, Mas Reza mau bertanya? Ya, silakan kameranya dihidupin semuanya biar kelihatan. Saya ulangi, ada yang bertanya? Tidak ada, sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas semua, ya tidak apa-apa. Artinya setelah ini berarti nilainya di kelompok 6 ini bagus-bagus karena sudah jelas itu. Oh, jangan-jangan biarin ada yang tanya tiba-tiba nilai jelek. Oke, kalau gitu, kalau memang sudah jelas, terima kasih kelompok 6 atas paparannya. Dan nanti tinggal teman-teman jenengan ini perwakilan kelompok nanti bisa mengisi nilai di Sunan. Ya. Setelah ini ganti saya yang melaksanakan. Kita masuk ke ya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran semester untuk pertemuan ke-9 ini adalah peran budaya dalam etika bisnis. Ya, ini sesuai dengan rencana hari ini kita melaksanakan sinkronus sehingga nanti memang semuanya bisa aktif dalam tatap maya ini. Kemampuan akhir yang diharapkan bahwa mahasiswa mampu memahami peran budaya dalam etika bisnis. Nah, ini hampir sama tadi sudah disampaikan dari kelompok 6 ya. Nanti bahan yang akan disampaikan sesuai dengan rencana. Yang pertama adalah definisi dari budaya. Yang kedua, definisi dari budaya organisasi, dan yang ketiga adalah budaya perusahaan. Baik, sebelum kita berbicara masalah apa itu budaya, setidaknya kita tahu bahwa budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis. Karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Artinya memang dengan budaya ini nanti akan ada sikap-sikap atau ada perilaku-perilaku atau ada kinerja-kinerja yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut yang akan membentuk suatu sistem atau perilaku yang etis menurut perusahaan tersebut. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis dan sebaliknya pula. Jadi bisa juga budaya ini akan mendorong kepada perilaku yang tidak etis. Kok bisa ya? Nah, itulah kenapa diatur adanya undang-undang persaingan sehat ya. Di persaingan perdagangan ini, perlindungan konsumen. Jadi nanti tidak ada lagi atau akan diminimalisir adanya perilaku-perilaku tidak etis atau kecurangan dalam
pelaksanaan bisnis atau pelaksanaan perusahaan. Nilai dan norma adalah unsur dari kebudayaan. Jadi ini kita paham dulu bahwa budaya ini terbentuk dari adanya nilai dan norma yang berlaku dalam satu masyarakat melalui hubungan sosial. Suatu masyarakat yang taat menjalankan norma yang berlaku akan menghasilkan nilai yang baik dan tampak dari itu akan menghasilkan kebudayaan yang baik pula. Jadi ketika kita memang ada norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis ini nantinya akan menjadi sebuah nilai-nilai yang dijalankan secara terus-menerus. Nah, nilai-nilai yang dijalankan secara terus-menerus ini akan menjadi budaya. Nah, kalau memang nilainya baik, ya. Share screen-nya belum tertampil. Oh, tertampil belum tertampil? Ya, belum, Pak. Belum. Bentar, saya ulangi share screen-nya lagi ya. Kok belum tertampil? Di sini sudah. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya ulangi bahwa norma-norma yang dijalankan secara terus-menerus akan menghasilkan nilai ini dan nantinya akan menghasilkan satu kebudayaan yang baik pula. Nah, kadang memang kita banyak sekali pengaruh-pengaruh jelek, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, baik itu perilaku-perilaku curang atau perilaku-perilaku yang tidak bisa diterima masyarakat. Nah, ini nanti yang justru akan menghasilkan kebudayaan yang jelek. Nah, kita masuk pada definisi budaya. Nah, ini menurut Irham Fahmi, ya ini menjadi literatur yang wajib dipunyai ya. Dan nanti mahasiswa bisa lah ini cari di perpus atau beli juga. Saya kira tidak terlalu mahal. Ya era daring seperti ini memang kita banyak-banyak untuk bisa membaca, baik itu membaca secara daring maupun membaca literatur yang telah ditetapkan. Karena memang saya lihat di Irham Fahmi ini cukup sistematis walaupun singkat. Tapi menurut saya sudah lebih dari cukup untuk pembelajaran di etika bisnis ini. Ya, Irham Fahmi menyampaikan bahwa budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Jadi budaya ini memang diciptakan oleh manusia. Budaya ini memang hasil karya cipta. Jadi tanpa ada karya dan cipta dari manusia ini tidak akan ada perilaku-perilaku yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang kita masuk ke budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasar identitas organisasi perusahaan. Jadi ini kita lebih spesifik. Kalau tadi budaya secara umum itu disampaikan bahwa hasil karya cipta manusia yang dilaksanakan sehari-hari. Kalau ini secara khusus yang budaya di dalam organisasi ini memberikan nilai dan keyakinan bersama yang mendasar identitas organisasi. Jadi dengan adanya budaya organisasi ini, maka nanti akan kelihatan bahwa itu merupakan simbol atau merupakan ciri khas dari organisasi tersebut. Pastinya budaya organisasi antara yang satu dengan yang lain akan berbeda. Itu tergantung pada kesepakatan dari anggota-anggota tersebut atau perusahaan tersebut. Biasanya budaya ini itu awalnya dibuat oleh pendiri organisasi atau pendiri perusahaan yang nanti secara periodik ketika ada orang-orang baru, anggota-anggota baru, itu akan saling bersinergi, akan saling berkomunikasi dan dimungkinkan adanya budaya organisasi ini yang biasanya secara tertulis itu dibentuk oleh perusahaan agar menjadi nilai yang memang dilaksanakan di perusahaan ini nanti akan bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, tergantung situasi, kondisi, kesepakatan dari semua anggota atau paling tidak pengambil kebijakan. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Nah, ini lihat bahwa
ketika kita bicara masalah aturan yang berlaku di organisasi, entah itu peraturan perusahaan bentuknya atau statuta atau ADART atau mungkin simbol-simbol pelaksanaan kegiatan yang ada di perusahaan atau di organisasi itu merupakan seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, cara berpikir. Itu di sana kita bisa melihat, oh ternyata arah organisasinya itu ke sini, arah organisasinya ke situ. Nah, ini dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Yang pastinya memang pendiri ini ketika dia pendiri organisasi atau perusahaan ini, ketika dia akan mendirikan perusahaan, pasti dia mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan. Nah, tujuan ini akan dijalankan berdasarkan nilai-nilai ya yang nanti akan dijadikan sebagai budaya. Nah, agar budaya organisasi ini berjalan, maka di sini dijelaskan, diajarkan kepada anggota baru. Jadi setiap anggota baru pastinya akan dikasih tahu bahwa di dalam perusahaan atau organisasi ini ada aturan yang berjalan untuk mencapai tujuan bersama. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Nah, ini hampir sama, hanya di sini dijelaskan kembali itu terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatan. Misalkan kita berbicara universitas Mulia Kudus, berarti dia dijalankannya di Kudus. Nanti apa budaya yang diterapkan sana? Di sana ada statuta UMK, ada ADART, Yayasan Pembina UMK, dan lain-lain. Budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Nah, ini kita lihat bahwa memang di awal pendirian perusahaan ini pendiri sudah menetapkan budaya dengan nilai yang ada ini, tapi berjalannya waktu nanti anggota termasuk dari pendiri itu akan merasakan ketika budaya ini dijalankan ini akan nyaman atau tidak, sesuai dengan tujuan organisasi atau tidak. Nanti kira-kira akan sukses apa tidak ketika budaya ini diteruskan. Apa yang diyakini, jadi mereka akan yakin, oh ya, ternyata budaya ini bisa diterapkan dengan kalau kita memakai metode ini, pakai budaya ini, maka tujuan kita dapat tercapai. Dan apa yang dijalani, ini pasti dijalani. Kalau budaya tidak dijalankan, ya bukan budaya namanya, tapi hanya sekedar berjalan saja. 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible. Cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang. Ini sudah menjadi yang memang dapat kita lihat secara umum di masyarakat, bahwa ya katakanlah perusahaan pasti bagaimana mereka, kalau kita berbicara perusahaan secara umum yang memang mempunyai budaya yang jelas ya, bahwa oh ya perusahaan A itu kelihatan dengan cara mereka berpakaian ada identitasnya. Simbol-simbol fisik, ada badge-nya, ada mungkin simbol pangkat dan lain sebagainya. Perayaan seremonial, ketika mereka memang melaksanakan kegiatan sesuatu, entah itu hari ulang tahun, entah mereka itu mengabdi masyarakat dan lain sebagainya, itu mereka melaksanakan itu dengan masyarakat atau dunia luar, dan memang kelihatan bahwa itu adalah kegiatan organisasi yang sedang berjalan. Tata ruang kantor ini kelihatan sekali ya. Jadi kalau di dalam organisasi atau perusahaan pastinya kalau yang baik itu pasti ada tata ruangnya. Kalau hanya sekedar organisasi ya biasalah, itu paling satu ruangan blong-blongan, mau makan di situ, mau minum ya di situ, terima tamu ya di situ. Tapi kalau sudah kita berbicara organisasi yang besar, tata ruang ini pasti akan diatur sedemikian rupa.
dari mulai depan, katakanlah sudah ada patungan. Ketika kita masuk sudah ada front office. Nanti kita mau kemana? Nanti akan diarahkan kepada ruang-ruang tertentu. Nah, ini yang kelihatan. Apakah organisasi yang cuma cuma satu plong, tidak ada ruangnya cuma satu, semua itu bukan organisasi, itu organisasi. Ya tata ruang kantornya memang seperti itu, ciri khasnya mereka memang seperti itu. Ya tampaknya mereka memang organisasi yang memang dalam satu kesatuan dalam satu ruangan. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Invisible ini berupa disiplin dan makna prestasi. Ini memang hal yang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ya, adalah disiplin. Jadi semua anggota atau semua karyawan ini melaksanakannya, ada metodenya, biasanya diatur waktu masuk kerja, atau ketika ada acara tertentu dia sudah dikasih waktu, dia akan terlibat waktu. Termasuk makna prestasi. Makna prestasi ini memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi akan berbeda antara makna prestasi ini antara karyawan satu dengan yang lain. Ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Makanya ini tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Ini adalah hanya berupa asumsi. Apakah ini sudah jadi budaya? Ya kalau namanya dilaksanakan terus-menerus, ya jadinya budaya. Tapi budayanya berupa asumsi, ini terbawah. Ini paling bawah. Jadi grade terbawah dalam budaya organisasi ini adalah keyakinan atau asumsi yang tersembunyi. Ya, hal seperti ini yang seringkali keluar ini adalah hal yang sebenarnya kurang bagus. Nah, ini atasan tidak pernah salah, ini biasanya anak buah yang selalu seneni, atau anggota seneni, ya ini menganggap bahwa ada asumsi, wah ini kuno ini bosnya menangan, bosnya senengane nyeneni anak buah, bosnya tahu salah. Nah ini hanya keyakinan-keyakinan yang tersembunyi. Ya. Atau konsumen adalah raja, ini juga hanya asumsi, karena sebenarnya semua itu saling membutuhkan. Antara konsumen dengan penyedia atau dengan produsen, ini sama-sama butuh. Konsumen butuh barang, produsen butuh duit, kan begitu, untuk muter anggarannya itu. Termasuk oleh karena itu agar semuanya seimbang di negara kita ini ya sudah diatur agar tidak terlalu ada anggapan bahwa atau asumsi bahwa konsumen adalah raja dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Nah, ini bahwa semua itu sebenarnya sama, punya aturan, punya hak dan kewajiban masing-masing. Tinggal bagaimana mereka menjalankan sesuai dengan porsinya. Faktor penentu budaya organisasi. Nah, pengalaman organisasi atau organizational experience merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatan dari waktu ke waktu. Ini kita bisa lihat. Kalau ada campuran, wah nanti merusak budaya dan sebagainya. Kalau memang budaya ini dilaksanakan dan gagal, ngapain dipertahankan? Dan begitu. Oleh karena itu, kalau memang sudah satu sistem atau satu budaya ini tidak selalu gagal dalam menjalankan fungsinya, maka pilihan yang paling masuk akal adalah para anggota organisasi merubah atau memodifikasi dari budaya yang ada sehingga lebih bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Jadi organisasi yang baik atau perusahaan yang baik ini tidak bisa 100%
harus menganut sistem A atau sistem B. Tapi mereka fleksibel, mereka itu adaptif, mereka itu bisa menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Nah, ini banyak sekarang katakanlah seperti kalau itu ada Islam Nusantara itu budaya diadopsi di dalam Nusantara atau ya banyaklah yang bisa dijadikan contoh bahwa nilai-nilai diadopsi agar terbentuk budaya organisasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Fungsi utama budaya organisasi yang pertama sebagai proses integrasi internal. Memang dengan adanya budaya ini berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Dapat kita lihat ketika budaya organisasi ini tertulis, ya ditulis oleh organisasi, entah itu berupa ADART tadi atau peraturan perusahaan atau statuta dan lain-lain, pasti ini di sana akan dibentuk atau dicantumkan masing-masing tupoksi atau sistem kerja dari organisasi atau perusahaan tersebut. Di sana pasti akan ada pembagian tugas. Pembagian tugas itu nanti yang disatukan dalam satu budaya. Nah, budaya ini menjadi pemersatu komponen-komponen tersebut. Nah, yang kedua, sebagai proses adaptasi eksternal. Budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Bagaimana organisasi atau perusahaan itu bisa berhubungan dengan dunia luar. Bagaimana organisasi itu bisa saling berkomunikasi dengan dunia luar agar diterima oleh masyarakat. Untuk apa? Mengembangkan diri, mengembangkan perusahaan. Perusahaan kalau hanya di situ tok, dia tidak belajar bagaimana melihat lingkungan luar, pastinya nanti lama-kelamaan akan terjadi kebosanan dalam lingkungan luar dan nanti akan tidak mau menggunakan jasa atau barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawan. Yang tadi di depan sudah disampaikan bahwa dengan adanya budaya ini akan memberikan identitas kepada karyawan atau anggotanya. Contoh, misalkan dia dipakaikan seragam, dia dipakaikan simbol-simbol yang menempel, identitas dan lain sebagainya. Yang kedua, memudahkan komitmen ke kolektif. Dengan adanya budaya organisasi ini, memang semua komponen ini akan mudah disatukan, akan berkomitmen bahwa prinsipnya bekerja sesuai dengan tupoksinya, tapi tujuannya adalah sama untuk menyukseskan atau mencapai cita-cita organisasi atau cita-cita perusahaan. Mendukung stabilitas sistem hubungan sosial antar personal. Nah, ini artinya bahwa dengan adanya budaya ini, ketika ada sesuatu pasti nanti ada masalah bisa dibicarakan. Ada ini budaya akan intervensi sehingga nanti tidak ada permasalahan yang berlarut-larut antara personal satu dengan yang lain. Memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Nah, dengan budaya yang diterapkan secara internal ini, nantinya pasti akan mengarah pada kemana tujuan organisasi ini mau berjalan, kemana perusahaan ini mau tujuannya itu apa? Dia mau jual jasa kah, atau mau jual jual barang kah, atau dia memang hanya merekrut orang kah, atau dan lain sebagainya. Ini di dalam budaya organisasi ini nantinya akan yang tertulis terutama ya, yang ditulis itu nantinya akan mencantumkan tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Sifat budaya organisasi, yaitu yang pertama budaya organisasi yang adaptif atau budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Ini saya kira sudah cukup jelas. Kalau budaya ini tidak bisa menyesuaikan lingkungan luar, ya memang lama-kelamaan ya ada dua sih. Ada dua, kalau lingkungan luarnya yang akan tergeret kepada budaya yang diterapkan organisasi, atau
budaya organisasi yang justru akan tergeret pada lingkungan luar tersebut, atau justru malah hilang dengan ini. Budaya organisasi yang tidak adaptif, budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Ini apabila memang organisasi atau perusahaan tersebut merasa apabila budaya yang mereka jalankan ini tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan luar, maka disampaikan lama-kelamaan organisasi ini akan hilang. Yang namanya kita membentuk organisasi ini memang harus ada bakti ke masyarakat. Kalau hanya sekedar organisasi yang hobi urunan, berarti hobi urunan, misalnya kayak itu pun misalkan arisan misalkan. Kalau mereka itu hanya sekedar 1, 2, 3 orang saja tidak berkembang, maka nanti pasti akan bosan. Nah, kebosanan ini justru akan mendestruksi atau merusak dari organisasi tersebut. Bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Yang pertama, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Nah, ini jelas, nanti ini metode. Ini bagaimana ditanamkannya. Ini memang dari mulai awal rekrutmen, dari mulai proses seleksi, sekaligus sosialisasi ini, filosofi, visi misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, materi perusahaan ini disampaikan. Nah, ini yang memang isi-isi dari budaya organisasi, ya ini yang disampaikan saat ada anggota baru. Biasanya memang anggota baru pun atau karyawan baru pasti akan mencari tahu terlebih dahulu. Sebenarnya yang saya mau masuki ini termasuk ke bidang apa. Jadi mereka nanti dalam proses rekrutmen juga tidak terlalu banyak blank area, sehingga mereka sudah bisa berpikir, oh ternyata baru kagetan lah. Jadi ternyata saya tak lebih ini seperti ini, ternyata seperti itu. Ini terlalu banyak kaget, ini biasanya nanti ke depannya akan terjadi kekecewaan. Oleh karena itu, filosofi, visi, misi, nilai-nilai ini memang dari awal sudah disampaikan, dari mulai proses rekrutmen, seleksi, sampai ketika mereka masuk pun, ketika sudah menjadi anggota pun, itu terlalu disosialisasikan. Apalagi ketika ada budaya-budaya yang dimodifikasi atau budaya baru yang harus diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Ini bisa ditanamkan dengan metode ini. Artinya ketika kita memang mendirikan satu perusahaan atau organisasi, yang paling dijadikan salah satu ukuran adalah kita tuh punya kantor di mana, kita punya ruangan di mana. Nah, jangan hanya sekedar organisasi yang misbar, grimis bubar, atau di bawah pohon rindang DPR. Ini tidak merupakan organisasi yang baik. Kalau organisasi atau perusahaan yang benar, pasti dia akan mendesain ruang kantornya. Dari depan sudah kelihatan bahwa ini perusahaan A dengan adanya paparan di depan. Ketika masuk sudah ada bagian-bagian yang nanti akan bisa diajak komunikasi. Lingkungan dan bangunan. Ini biasanya banyak ini yang memakai metode katakanlah kampus biru, kampus merah, kampus kuning, atau mungkin perusahaan apa dilihat perusahaan katakanlah seperti di belakang saya ada perusahaan Bandeng misalkan, depannya ada logo Bandeng. Ya, ini termasuk salah satu desain lingkungan atau desain lingkungan untuk mengenalkan organisasi yang akan dijalankan dimasuki. Biasanya ketika kita masuk, udah kelihatan, oh kita sudah masuk area UMK, kita sudah masuk area PAPI. Kalau kita di ini sudah ada identitasnya. Yang ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Biasanya ini setiap institusi itu punya ya atau slogan-slogan. Misalkan UMK cerdas dan santun, misalkan seperti itu. Nah, bahasa-bahasa yang dipakai
kadang ada bahasa khusus, akronim, perkataan-perkataan yang biasa digunakan sehingga menjadikan organisasi itu mempunyai ciri khas. Ya, mempunyai ciri khas. Yang keempat, sistem penghargaan, simbol status, dan kriteria promosi. Nah, ini dalam penanaman budaya organisasi ini, agar memang kelihatan bagaimana organisasi ini berjalan dan bisa diterima semua organisasi, dapat beradaptasi dengan lingkungan, memang ini sistem penghargaan harus ada. Ya, jadi bagi karyawan yang memang terbaik ada penghargaan, entah itu berupa tambahan penghasilan, naik pangkat, ya itu ada kriteria promosi. Ini sudah dijelaskan dalam budaya organisasi. Cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Nah, ini ketika kita menjalankan satu budaya, itu pastinya ada inspirasi dari cerita-cerita, legenda-legenda atau mitos. Apabila kita melakukan ini, dulu itu pernah ada seperti ini dan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah cerita-cerita legenda mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Nah, ini biasanya metode ini dijalankan untuk meyakinkan kenapa budaya organisasi ini diterapkan. Biasanya kisah-kisah sukses dari pendahulu. Yang keenam, melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Nah, ini memang budaya ini memang harus disampaikan secara terus-menerus dan pasti ada pelatihan-pelatihan dan pengajaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan. Mungkin kalau di organisasi ada mulai pelatihan dasar organisasi, calon anggota. Nanti di anggota yang ada anggota, mungkin diatur lagi ada anggota muda, ada anggota senior, ada pelatihan calon pengurus, dan lain sebagainya. Ada pelatihan ini dan itu. Nah, itu semuanya dalam rangka juga untuk menyampaikan bagaimana budaya organisasi, apa budaya organisasi itu, dan bagaimana berjalannya budaya organisasi tersebut. Yang ketujuh, teladan sikap pimpinan. Ya, ini menjadi salah satu metode bagaimana budaya ini ditanamkan dalam organisasi. Karena cerminan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ini dilihat dari pimpinannya. Apakah pimpinannya ini termasuk orang yang mudah diajak ngomong, atau pimpinannya ini orangnya susah diajak ngomong, atau mungkin orangnya kolot atau fleksibel. Ini akan dapat dilihat dan itu menjadi salah satu salah satu contoh dari anggota ini yang tentunya mencerminkan dari budaya organisasi tersebut. Yang kedelapan, melalui sistem dan prosedur organisasi, SOP. Jadi jelas, setiap perusahaan, setiap organisasi mesti ada sistemnya, ada prosedurnya. Nah, ini yang biasanya breakdown dari ADART atau dari statuta ini, itu biasanya dipecah-pecah menjadi satu sistem. Jadi budaya ini diterjemahkan dalam sistem-sistem yang biasanya ditempel atau disampaikan secara terus-menerus dan kelihatan dari luar. Dan 9, melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Ya. Jenis-jenis budaya organisasi ini tadi sudah disampaikan oleh kelompok 6. Yang pertama, budaya komunal. Artinya memberikan rasa memiliki bagi anggota. Ya, komun itu kan kerumunan ya, atau banyak orang atau kesatuan. Yang kedua, budaya network. Anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Ini artinya. Yang ketiga, budaya mercenary atau fokus langsung pada tujuan. Yang keempat, budaya fragmented, rasa memiliki yang sangat rendah. Nah, ini budaya organisasi yang biasanya ada di masyarakat. Kita sekarang berbicara masalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah satu nilai-nilai yang menjadi pedoman SDM untuk menghadapi permasalahan eksternal
dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi, sehingga mereka mengetahui bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku. Nah, itulah sebabnya sekarang perusahaan sudah menerapkan budaya yang dijalankan bukan hanya budaya yang tidak tertulis, tapi sekarang semuanya harus tertulis. Sehingga di sana nanti akan jelas punya SDM-SDM atau anggota dari mulai tataran paling bawah sampai top leader itu mempunyai pedoman. Ya. Ketika ada permasalahan dengan eksternal, apa yang harus dijalankan? Misalkan bisa diatasi sendiri oleh bawahan dengan metode yang dijalankan dengan metode perusahaan cukup. Misalkan masih mentok, naikkan kepada atasan langsung sampai ketika mentok lagi sampai ke top leader. Nah, ini ada dalam budaya perusahaan yang dan usaha penyelesaian integrasi ke dalam organisasi. Artinya tadi karena memang budaya ini untuk menyatukan komponen-komponen dari perusahaan atau organisasi tersebut, maka budaya perusahaan ini ada dan bagaimana tiap komponen bertindak dan berlaku itu adalah merupakan budaya perusahaan. Nilai-nilai pribadi dan karakter moral mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja etis suatu perusahaan. Nilai-nilai dan karakter pribadi dapat dipengaruhi oleh budaya suatu perusahaan. Jadi ketika nilai-nilai dan karakter moral ini dijalankan, karena setiap orang pasti mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, mempunyai karakter sendiri-sendiri. Nah, ini kalau biasanya kalau memasuki satu perusahaan, dia nanti dapat dipengaruhi oleh budaya perusahaan. Misalkan malas, misalkan dia orang malas, awalnya dia orang malas, tapi pinter, pinter tapi malas. Nah, ini ketika memasuki budaya perusahaan yang dia harus disiplin, tapi dengan penghargaan yang tinggi dan dia butuh penghargaan itu, maka lambat laun karakter yang pemalas ini akan muncul. Dan contoh-contoh lain lah. Jadi karakter-karakter pribadi ini nanti juga bisa menguatkan sehingga mempunyai peran penting untuk meningkatkan kinerja etis satu perusahaan. Nah, nanti bisa jadi justru karakter-karakter ini atau nilai-nilai pribadi ini yang akan mempengaruhi budaya perusahaan. Sehingga budaya perusahaan ini bisa diubah seiring dengan perkembangan, ya ini yang kedua, perkembangan pemikiran dari anggota. Budaya perusahaan merupakan kombinasi ide, adat istiadat, praktik tradisional, nilai-nilai perusahaan yang membantu mendefinisikan perilaku normal bagi setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan. Ya. Jadi ini bukan pemikiran satu orang, ini adalah kombinasi ide. Nah, termasuk adat istiadat, biasanya piye. Praktik tradisional itu juga dirangkum. Semuanya dijadikan satu. Nilai-nilai perusahaan dijadikan satu yang secara periodik akan direview oleh anggota. Biasanya kalau organisasi katakanlah organisasi ini ada katakanlah PMK. Rektor itu dipilih setiap sekian tahun. Nah, ini merupakan ide bahwa perusahaan ini memang harus ada roda yang diputar, jadi tidak acak di situ dan bisa diperpanjang di beberapa kali. Budaya itu sendiri merupakan cara kita melakukan sesuatu di sekitar kita. Ya, saya kira itu sudah jelas. Manfaat budaya perusahaan. Yang pertama, membatasi peran yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lain. Memang budaya perusahaan ini yang memuat salah satunya adalah cita-cita dan tujuan perusahaan. Ini memang membedakan, memang tujuannya untuk membedakan dengan organisasi yang lain, dengan perusahaan yang lain. Misalkan perusahaan A ini dia bergerak di bidang konsultan, bidang B menghasilkan barang, bidang C menghasilkan apa lagi, seperti bidang D menghasilkan keilmuan dan lain sebagainya. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Ini saya kira jelas. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Nah, ini memang dengan kita itu membudayakan yang baik-baik,
keyakinan dari dengan keyakinan bersama bahwa ketika nanti ada kepentingan individu yang harus dijalankan dan itu berseberangan atau melanggar kepentingan individu, pasti individu pasti akan mengalah, bukan nyalahin, mengalah. Karena kalau sudah berbicara tujuan bersama, pasti semuanya sama-sama dapatnya. Yang keempat, menjaga stabilitas organisasi. Nah, dengan budaya ini nanti akan sistemnya itu akan dijalankan sehingga setiap bagian itu mempunyai tugas masing-masing, hak dan kewajiban masing-masing, serta penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. Karakter yang menggambarkan budaya perusahaan, yang pertama inovasi dan pengambilan resiko. Ini memang kalau satu organisasi atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ini bisa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Misalkan perusahaan A, yaitu inovasinya hanya merubah bungkusnya. Nah, itu juga nanti akan sejalan dengan resiko yang akan diambil. Kalau memang dia ngambil bungkus setok, rasanya orang, mungkin yang tertarik anak kecil, karena anak itu suka bungkusnya saja. Atau dia inovasinya isinya tok, resikonya orang akan jenuh melihat, walah barangnya ngono, mungkin yang dulunya padahal jalannya lebih baik. Atau dia dari segi yang lain pelayanan sekarang lebih baik, lebih mudah terjangkau di mana saja. Ini adalah inovasi-inovasi dan resikonya pasti akan mengikuti, entah resiko secara internal maupun secara eksternal. Nah, ini menjadi karakter dari salah satu perusahaan. Perhatian terhadap detail. Ya, ini pasti setiap perusahaan itu akan perhatian terhadap detail, karena di sana mereka nanti akan setiap anggota atau setiap karyawan itu pasti akan merasakan, ternyata dengan budaya seperti ini saya kurang ini, kurang itu, atau harusnya budaya ini dirubah seperti ini dan seperti itu. Nah, ini oleh karena itu karakter budaya ini perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi ke hasil atau penularan. Ya, ini saya kira jelas, orientasi ke orang, orientasi ke tim. Di karakternya ini, karakter budaya ini akan berubah. Keagresifan dan stabilitas, ini kembali disampaikan bahwa stabilitas ini memang menjadi karakter juga fungsi dan lain-lain sehingga perusahaan ini dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya organisasi tersebut. Nah, ini kita lihat hubungan etika dan budaya perusahaan. Etika merupakan standar moral yang menyangkut baik buruk benar salah. Tadi juga saya sampaikan, nanti ada beberapa pengertian dari 3 ahli tadi. Memang secara intinya ini hanya etika ini memang menyangkut baik buruk atau benar salah. Etika bisnis meliputi satu etika perusahaan, hubungan perusahaan dengan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungan. Yang kedua adalah etika kerja, hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Tadi pembagian tupoksi, pembagian apa, ini adalah etika kerja. Etika perorangan, hubungan antar karyawan. Bagaimana antar karyawan ini saling bekerja sama untuk menyukseskan tujuan perusahaan yang dibentuk. Perilaku etis dapat menimbulkan saling percaya antara perusahaan dan stakeholder. Ketika kita menjalankan fungsi perusahaan atau organisasi tersebut dengan baik, dalam melaksanakan perilaku etis, nah pastinya stakeholder atau orang yang di luar kita yang saling berhubungan pasti akan timbul percaya. Nah, pasti kita akan lama-kelamaan dipercaya. Perilaku etis dapat mencegah pelanggan, pegawai, dan pemasok bertindak oportunis serta tumbuhnya saling percaya. Ini kembali ke atas ya. Kalau kita melaksanakan atau berperilaku etis, pasti akan tumbuh saling percaya dan mencegah oportunis. Tahu oportunis ya? Oportunis itu sikap menangis diri, golek sing untung. Ya. Melihat mana yang lebih menguntungkan.
Nah, ini kalau kita itu sudah ada perilaku etis dan memang merasa nyaman dengan perusahaan atau organisasi tersebut, mau ada iming-iming apapun dari perusahaan lain atau dari organisasi lain, maka dia tidak akan mau. Karena sudah percaya bahwa kualitasnya ini sangat baik, pelayanannya sangat baik, dan lain sebagainya, sehingga para pelanggan, pegawai dan termasuk ini tidak mau, sudah percaya dan tidak akan berpaling kepada perusahaan yang lain. Budaya perusahaan memberi kontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku etis. Ya, jelas. Budaya dapat mendorong tentang perilaku etis dan sebaliknya. Tadi Bang sudah jelaskan bahwa bisa jadi memang persaingan tidak sehat ini dijadikan budaya. Nah, ini ya, ini memang ada. Diakui atau tidak, memang persaingan usaha ini kalau tidak diatur agar ada persaingan sehat secara undang-undang, pasti perilaku tidak etis ini saling menjatuhkan. Nah, contoh iklan aja, misalkan sama-sama barangnya, yang satu bilang nggak jujur, yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Nah, ini nanti di belakang ada contoh kasus. Faktor yang menyebabkan terciptanya iklim etik dalam perusahaan, yang pertama terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi yang berdasarkan saling percaya. Yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar. Ya, ini sudah jelas. Nah, kita berbicara masalah studi kasus. Ini saya ambil dari dari studi kasus yang ada di ini sebenarnya kasus lama sekali dari tahun 92. Nah, nanti yang baru-baru nanti mungkin banyak lah kaitan dengan budaya, termasuk kemarin ada kasus PLN, ada kasus Garuda, itu yang nanti bisa dijadikan ini, tapi bisa kasih contoh yang agak lama, yaitu dari Disney. Dari Disney itu dulu berhasil dan memang pusat berkembang di Amerika dan Jepang. Nah, ya Walt Disney dulu yang sekarang. Dan ketika mereka merasa ini berhasil, mereka ingin ekspansi ke Eropa. Dan pada saat itu di tahun 88 baru pembentukan, ya, baru launching. Mereka menyasar pada Prancis. Dalam hal ini adalah Paris, kota Paris. Mengapa? Karena Paris ini dianggap sebagai Central of Eropa. Karena kemana-mana itu paling gampang itu kalau ke Prancis. Besarnya perhatian kota Paris ini juga menjadi iming-iming dari Disney ini untuk membuka usaha di Paris, karena juga ada pemerintah kota Paris juga menawarkan insentif lebih dari $1 miliar dengan catatan bahwa proyek ini akan menciptakan 30.000 lapangan kerja. Pasti akan berhasil, karena Disney meyakini bahwa ini akan berdampak sangat baik terhadap kota, dan kota dianggap mempunyai ada timbal balik yang baik. Namun apa yang terjadi? Ternyata ketika pembukaan ini ada boikot dari masyarakat, sedikit yang datang. Nah, oleh Menteri Kebudayaan, jadi boikotnya oleh Kementerian Kebudayaan Prancis. Ternyata memang ada hal-hal yang tidak bisa diterapkan di sana. Akhirnya antara tahun 92 sampai 94 ini tidak target, menurun drastis pendapatannya. Mengapa ini terjadi? Ternyata di sini ini ada salah asumsi terhadap selera dan pilihan dari konsumen Prancis. Ini karena apa? Karena memang beda budaya. Disney menganggap pola budaya perusahaan telah berhasil dijalankan di Amerika dan Jepang. Yang pasti mereka berpendapat pasti akan berhasil pula di Prancis. Ternyata tidak. Contohnya, ketika Disney ini kan taman hiburan. Taman hiburan ini konsepnya tidak mungkin ada minuman alkohol. Nah, kebijakan untuk menyediakan minuman alkohol di taman hiburan berakibat buruk. Nah, tidak menyediakan minuman alkohol di taman hiburan berakibat buruk karena di Paris sudah menjadi kebiasaan makan siang itu dengan wine. Padahal di sini itu
taman hiburan. Taman hiburan kok ada, ya asumsi dari sini benar bahwa tidak mungkin taman hiburan itu menyediakan alkohol karena di sana tempatnya orang seneng-seneng. Padahal kalau di Paris ini kebiasaannya kalau makan siang ada wine, ya sekedar untuk menghangatkan tubuhnya. Yang kedua, asumsi bahwa hari Jumat akan lebih ramai dari hari Minggu, ternyata terbalik. Ternyata di sana itu ramainya tetap hari Minggu. Nah, akhirnya mereka juga tidak siap dengan apa yang mereka buat, sistem yang mereka buat. Mereka menyiapkan sesuatu yang lebih di hari Minggu, akhirnya malah sepi. Jumat mereka tidak menyiapkan ini, tidak menyiapkan besar-besaran, sebelum malah bahasanya bobor orang payu. Yang ketiga, Disney tidak menyiapkan sarapan pagi berupa bacon dan telur. Tahu bacon ya? Bacon itu babi. Seperti yang diinginkan oleh konsumen, tapi malah menyediakan kopi dan croissant. Ya, secara umum karena ini perbedaan budaya di sana itu memang sarapannya pakai daging babi dan telur. Ini orang-orang Prancis. Ya, walaupun tidak semua, tapi budaya umum di sana seperti itu. Kesimpulannya bahwa kegagalan dan kesalahan pola budaya perusahaan yang dilakukan Disney adalah kesalahan penafsiran budaya. Dan ini ketika 94 mereka melakukan perubahan secara signifikan terhadap kinerja perusahaannya, merubah strateginya, merubah nama perusahaannya menjadi Disneyland, merubah makanan dan pakaian yang ditawarkan sesuai pola budaya setempat. Harga untuk awal promosi tiketnya dipotong sepertiga. Akhirnya mulai tahun 95 ini sudah mulai ada kenaikan target atau kenaikan pendapatan. Ini yang saya maksud bahwa budaya antara tempat satu dengan tempat yang lain ini berbeda. Jadi ketika kita mau membuka usaha, memang kita harus tahu dulu budaya yang ada di sana. Jangan sampai kita itu membuka di satu tempat, kita nggak tahu akhirnya seperti ini. Akhirnya seperti kasus yang terjadi di Disney ini, malah orang payu. Nah, ini juga kasus lama ya antara Indonesia dengan Amerika yang impor daging sapi. Ya, kalau dulu itu memang ya sebenarnya ini contoh Amerika, tapi banyak juga Australia dan sebagainya itu banyak. Artinya ketika kita impor daging sapi, di mana daerah asal dari daging itu adalah bukan yang sama, atau kalau di Indonesia kan memang agama terbesar adalah agama Islam, kalau mereka tidak. Jadi kadang untuk penyembelihan ini menjadi masalah. Penyembelihan ini apakah pakai syariah atau tidak. Gitu. Padahal kalau daerah-daerah yang memang tidak berbasis agama Islam, mereka potong-potong aja, sembelih-sembelih. Tinggal nanti potong-potong, setelah itu dikirim. Karena mereka tidak pernah ada memikirkan masalah syariah itu. Nah ini kalau diketahui oleh konsumen atau dalam ini adalah Indonesia, pasti akan berujung pada gugatan. Nah, apa yang harus dilakukan? Pastinya harus diadaptasi juga. Kalau memang mau masih bekerja sama dengan katakanlah Indonesia ini, bahwa cara menyembelihnya juga harus dengan syariat Islam. Ya, cara menyembelihnya juga dengan syariat Islam. Jadi mereka juga harus melibatkan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal. Ya, karena itu biasanya ini diatur dalam hubungan bilateral. Ya, hubungan bilateral antar dua negara itu pasti kaitan dengan perdagangan hal seperti ini pasti dibahas. Memang sekarang sudah jarang terjadi, tapi masih juga sih sengketa lain yang sumber masalahnya berhubungan dengan budaya dan adat. Ya, kira-kira materi saya seperti itu. Ini saya beri resumenya. Etika bisnis adalah produk pendidikan etika. Etika bisnis adalah produk pendidikan etika masa ke masa. Bentar, saya kok malah nggak kelihatan ini. Kita ambil deket.
Etika bisnis adalah produk pendidikan etika masa kecil, namun tetap dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya. Yang kedua, terdapat pengaruh yang kuat antara etika personal dari manajer tingkah laku etis dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya atau masyarakat di mana profesi itu berada, lingkungan profesinya, lingkungan organisasinya atau tempat dia bekerja, serta pengalaman pribadinya. Yang tadi secara singkat dapat dijelaskan dengan ini. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku etis perusahaan perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika membiasakan etika dalam lingkungan perusahaan. Ya, itu materi saya. Ini saya sebenarnya ada kuis, tapi ini tidak wajib. Ini tidak wajib. Silakan yang nanti setelah ini bisa absen di Sunan dan di keterangan ini tuliskan dalam kalimat Anda sendiri peran budaya dalam etika bisnis. Ya, kalau tidak mengisi kuis juga nggak apa-apa. Tapi ini adalah penilaian tersendiri dari saya. Silakan nanti saat absen di kolom keterangan tuliskan dalam kalimat Anda sendiri peran budaya dalam etika bisnis. Oke, saya selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya cuma pesan kepada Anda semuanya bahwa pandemi belum berakhir, tapi jangan menjadi parno buat kita semua. Artinya tetap laksanakan protokol kesehatan dengan baik dan selalu taati apa yang memang harus dilaksanakan. Semua petunjuk itu sudah dibuat oleh pemerintah, jadi kita baiknya untuk mentaati tersebut. Jangan lupa tetap memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan, ada disinfektan, selalu laksanakan protokol kesehatan. Tantangan Anda semua bahwa dalam masa daring seperti ini, memang Anda yang harus menyesuaikan diri. Ya memang banyaklah belajar, karena kalau kuliah secara langsung saja, saya dulu sering ya kuliah di mana-mana, walaupun saya UMK mungkin saya kuliah saya sudah sampai ke UNDIK dan lain sebagainya, hanya ikut saja dan diperbolehkan dulu oleh dosen-dosen saya, dosen-dosen dari luar. Itu kuliah itu hanya 25% ilmu yang didapat. Selain itu cari sendiri di masyarakat, cari sendiri dari buku-buku, cari sendiri dari apa yang menjadi pengalaman Anda. Jadi harapan saya Anda semua tetap berkuliah dengan baik dan tetap mencari tambahan ilmu sehingga nanti Anda paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, kalau Anda mau sukses, yang pertama bahwa Anda memang harus menguasai ilmu Anda sendiri. Menguasai ilmu Anda sendiri. Yang kedua, bahasa internasional. Dan yang ketiga adalah wirausaha. Ya, 3 hal ini apabila Anda laksanakan, insya Allah nanti Anda akan bisa sukses. Tetap berkomunikasi dengan teman Anda, saling sharing. Saya pun sangat terbuka sepanjang saya tidak tidur, ada WA ke saya, ada pertanyaan atau sesuatu, ya, saya pasti jawab. Ya, saya pasti jawab. Ya, saya pasti jawab dengan cepat. Atau kalau saya itu paling tidak delay. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada siapapun yang tahu. Kalau bisa bantu, saya bantu. Ya, jadi semuanya saja harapan saya lulusan UMK semuanya sukses. Nah, saya S1, S2 dari UMK, saya S1-nya hukum, S2-nya manajemen. Saat ini saya di
Saya Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pembinaan Olahraga Prestasi di Pati, ya. Dan saya harapkan semuanya bisa belajar dengan baik dan nanti menguasai. Buatlah, carilah teman yang sebanyak-banyak. Bukan hanya teman di Facebook ya, tapi teman untuk sharing. Teman Facebook ini nanti hanya untuk berbagi bagian aja. Ya, mungkin itu dari saya. Sudah cukup? Kalau sudah cukup saya akhiri. Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Ini sudah jam 9.19. Oke, sudah cukup menurut saya. Oke, terima kasih. Setengah semester ke depan saya akan menemani Anda semuanya. Ini sinkronus. Nanti pertemuan ke depan nanti lewat Sunan semuanya. Nanti di akhir sebelum UAS nanti kita sinkronus lagi. Nanti kita bisa bahas semuanya. Silakan Anda buat pertanyaan mulai dari sekarang. Kalau nanti mau setelah ini mau mempelajari lagi materi yang saya sampaikan, silakan di-download di Sunan. Yang belum, yang sudah silakan dipelajari. Nanti di akhir semester sebelum UAS saya akan mengulas. Nah, saya juga akan menerima semua pertanyaan dari Anda semua. Itu ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang mau kuliah lagi, yang mau persiapan yang lain, silakan persiapan yang lain. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.